karena emang capek banget kan. Terus habis gue nggak lama gue pejemin mata, itu kedengeran lagi bang. Lu denger lagi nih suara? Dengar lagi suara duk 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 duk. Wah, gue di situ udah bete, bener bete banget. Abis itu udah gue pengen cabut nih, gue pengen keluar kemana kayak gitu. Gue lagi siap-siap mau keluar, itu selerekan. Itu percaya nggak percaya? Kebuka bang. Kebuka sendiri? Kebuka. Dan bodohnya gue nggak langsung cabut. Lu merhatiin dulu? Gue merhatiin dulu. Itu bodoh banget menurut gue, hal paling bodoh yang gue lakuin itu. Wah, gue perhatiin dulu. Itu nongol kepala. Nongol kepala. Sambil dia ngomong. Oh, dia ngomong? Dia ngomong bahasa Jepang gini. Kochikite. Artinya? Sini, kesini. Oh, lu dipanggil Kesini. Anjir, kepala doang. merinding gua. Kejadian lah malam itu. Ngetok lagi nih bang. Tapi ini makin kenceng. Frekuensinya tuh makin kenceng dia. Ngetok. Gue udah kesel banget kan. Gue buka hordeng gue. Ternyata yang gue temuin bukan orang bang. Siapa? Nenek-nenek bang. Nenek. Jadi tuh dia perawakannya pendek. Rambutnya bondol. Putih. Uban putih. Iya putih. Sambil ngetok kayak gitu. Emang posisi tangan tuh lagi tempelin di jendela gue. Sambil senyum ke gue. Senyumnya tuh keren banget. Tatapan sama gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Aris, masih di channel Dimensi Mistik. Nah, sebelum ke ceritanya, gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih nih buat semua teman-teman yang udah mampir dan yang udah nonton video ini. Dan semua teman-teman juga yang udah ngedukung Dimensi Mistik sampai saat ini, gue ngucapin banyak-banyak terima kasih nih yang udah subscribe, like, komen, dan share. Nah, di video kali ini atau di segmen kali ini, gue masih bersama dengan seorang narasumber. Kebetulan Dimensi Mistik kedatangan seorang narasumber yang ingin cerita kisah pengalamannya waktu dia kuliah di Jepang. Dia mengalami teror dari penghuni kosannya itu. Seperti apa ceritanya? Nanti kita bakal langsung dengerin dari narasumbernya nih. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman mistis, baik itu mistis di pendakian atau mistis di luar dari pendakian, teman-teman bisa banget nih langsung aja DM ke Instagram @dimensimistik atau bisa melalui email yang bakal nanti gue semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Nah, langsung aja nih kita sapa lagi nih narasumbernya. Bang Nanda ya? Iya. Sehat bang? Alhamdulillah bang, sehat bang. Kesibukan lagi apa aja nih bang, kalau gue boleh tahu bang? Lagi kerja aja sih bang, sambil nungguin panggilan lagi kan buat berangkat ke sana. Oh gitu, buat berangkat ke sana lagi gitu. Oh ya bang, yang mau diceritain abang, kisi-kisinya gimana nih bang? Ya teror gue aja sih waktu gue ngekos di sana gitu. Ada beberapa pengalaman yang menurut gue tuh yang nggak pernah gue bayangin gitu sebelumnya. Yang nggak pernah lo bayangin gitu bang ya. Bang tahan dulu ya bang ceritanya sebentar bang. Lagi-lagi gue mau ngingetin nih buat semua teman-teman untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tuh ditekan tombol loncengnya agar semua teman-teman selalu dapat notifikasi dari setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita petik ceritanya. Bisa dimulai Bang Nanda ceritanya? Iya boleh bang. Jadi pengalaman ini gue dapat waktu gue kuliah dan ngekos di sana bang, di Jepang. Tahun 2017 gue berangkat, ada kesempatan lah buat berangkat ke sana, ngejalanin ya belajar kayak biasa gitu loh. Gue tuh orangnya basicnya emang skeptis banget bang sama hal-hal gituan tuh, gue nggak percaya. Banyak juga teman-teman gue yang cerita-cerita gue gini, ya gue anggap cuma buat hiburan doang gitu loh, saking gue skeptis sama hal-hal gituan. Karena pada waktu itu gue nggak ngalamin sama sekali. Belum pernah sama sekali gue ngalamin. Jadi ya gue anggap kalau misalkan di tongkrongan gue gitu ada yang cerita gitu-gituan, ya gue buat hiburan doang gitu. Jadi awalnya ya gimana ya, gue tuh emang pada dasarnya sebenarnya penakut. Cuman karena gue mikir kalau misalkan diceritain masalah hantu di sana atau setan atau jin di sana tuh sereman di Indo lah. Oh gitu. Jadi
dibilang berani ya enggak, dibilang penakut juga enggak gitu. Sampai-sampai tuh gue pernah gitu ya kayak jalan sendirian malam-malam tuh gue bodo amat karena gue mikirnya kalau misal pun ketemu demit gitu ya, ya sereman di sini gitu. Sereman di Indo gitu ya. Sereman di sini. Jadi ya masa bodoh lah. Sedikit gambaran soal seberapa beraninya gue gitu loh, kayak ya gue tinggal bukan di hutan sih, jadi kayak perkampungan di sana. Itu cuman beberapa rumah doang dan sisanya tuh kayak sawah, hutan gitu ya, gue masa bodoh gitu loh. Itu sedikit ngegambarin pokoknya kayak segitu beraninya gue gitu, segitu gue masa bodoh masalah kayak gitu-gituan. Nah pengalaman ini gue dapet pas gue udah lulus nih bang. Udah lulus kuliah tuh? Iya, gue udah lulus waktu itu bulan April. Nah gue nggak langsung pulang ke sini karena gue pengen ngabisin visa. Gue pengen ngabisin visa itu di bulan Agustus. Artinya kan masih ada 5 bulan lagi. Masih 5 bulan lagi, gue sayang nih kan. Gue pengen ngapain ya? Oh yaudah deh, gue pengen nenangin diri nih. Karena waktu itu kan emang pusing juga kan masalah kampus, masalah ya yang lain-lain segala macam. Yaudah deh, gue mutusin gue pengen pindah ke kampung. Tapi kemana gitu? Gue masih bingung. Nah gue inget nih bang. Gue inget kalau misalkan gue punya temen di sana, temen dari sini, dari Indo yang kerja di sana di daerah Gunma Keng itu. Kalau misalkan di sini, misalkan kayak kita tinggal di Jakarta, teman gue tinggal di Depok. Tapi jaraknya mungkin cukup jauh ya. Itu gue tinggal di Tokyo ke Gunma itu sekitar 4 jam. 4 jaman bang kalau naik kereta. Akhirnya gue ngontek dia, gue ya koordinasi dulu lah, minta cariin kosan di sana. Dibilang ada beberapa kosan, tinggal datang aja ke agensinya gitu. Akhirnya gue datang ke property agent. Gue milih-milih lah di situ. Gue milih-milih, akhirnya dapat dah tuh yang paling murah. Karena emang budget gue nggak cukup gitu kan. Dapat gue yang paling murah pas survei itu. Gue minta temenin tuh sama teman gue itu. Terus dia bilang, lu yakin buat pindah sini? Apa nggak terlalu jauh dari stasiun? Terus udah gitu juga kayaknya nggak ada tanda-tanda kehidupan, dibilang kayak gitu. Yakin mau gimana? Gue bilang, emang budget gue juga cukup segini, ya kan? Ya udahlah, akhirnya tiba di hari H, gue pindahan. Selesai gue pindahan, ya udah, gue sama dia tuh nginep tuh bareng-bareng di situ. Nginep berdua, cerita-cerita, bla bla segala macem. Ya udah enjoy aja, nggak ada masalah apa-apa. Cuman emang paling kita mau kemana-mana tuh aksesnya mungkin kurang ya, karena emang gitu. Sulit karena emang benar-benar bisa dibilang hampir tengah-tengah hutan gitu kan. Ya udah tuh gue jalanin hari-hari gue kayak biasa. Sampai di 2 minggu awal gue di sana gitu. 2 minggu awal tuh gue udah mulai ngerasa nggak nyenyak tidur karena gue kebangun terus tengah malam tuh karena gue ngedengar suara ketok-ketok di jendela gue. Jadi gini bang, gambarannya bang, apartemen gue tuh kosan gue tuh dia modelnya kayak studio, plong gitu aja. Cuman bedanya mungkin kalau di sini kan kalau dia studio itu kamarnya atau kasurnya itu di depan, kamar mandinya di posisi belakang, ya kan? Kalau di sana kebalik bang. Kebalik, kamar mandinya di depan, dapurnya di depan, kasurnya tuh di belakang. Jadi kasurnya itu benar-benar kayak deket banget sama jendela gitu ya. Jendela tuh gede, nah itu kita misalnya buka jendela itu bisa ngejemur di sana. Nah di 2 minggu pertama gue itu setiap jam 2 sampai jam 2:30 itu gue hafalin banget. Pasti gue kebangun karena emang suara kayak tek gitu. 2:30 pagi nih? 2:30 pagi bang. Itu suara tek. Ya gue nggak hirauin kan, maksud gue anjir apaan sih tuh kayak gitu, apaan sih. Ya udahlah gue lanjut tidur lagi. Terus hari kedua, hari ketiga sama terus berjalan tuh sampai ke seminggu. Gue benar-benar udah dongkol banget ya, kayak karena gue lagi anak-anak tidur kayak gitu loh. Diganggu terus bang. Nah gue ngomong lah sama teman gue ceritain tuh, gini gue sering dapet ini. Terus dia bilang kayak gini, jangan-jangan tuh orang iseng.
Awalnya berasumsi kayak gitu. Iya, teman gue berasumsi kayak gitu, dan gue lebih takut ke situ bang. Iya. Gue benar lebih takut ke situ karena yang gue suka baca kayak gitu ya, banyak juga orang-orang aneh kayak gitu, banyak juga orang-orang aneh kayak gitu yang suka gangguin kan. Cuman gue pikir orang iseng mana gitu loh. Cuman ya karena gue percaya itu memang orang iseng, gue makin jadi waspada lagi nih. Pengen gitu suatu hari kalau misalkan memang bener dia ngetok lagi, gue pengen tangkep gitu siapa. Kejadian lah malam itu ngetok lagi nih bang, tapi ini makin kenceng, frekuensinya tuh makin kenceng dia. Ngetok. Gue udah kesel banget kan. Gue buka hordeng gue, ternyata yang gue temuin bukan orang bang. Siapa? Nenek-nenek bang. Nenek-nenek. Jadi tuh dia perawakannya pendek, rambutnya bondol, putih, uban putih. Iya putih. Sambil ngetok kayak gitu. Emang posisi tangan tuh lagi tempelin di jendela gue. Sambil senyum ke gue. Senyumnya tuh keren banget. Tatapan sama gue. Bener-bener gue merinding anjir. Tatapan sama gue. Tatapan. Itu gue lari bang. Itu gue lari. Bener gue lari. Itu posisi jam 2:30 atau nggak jam 3 gitu. Gue lari keluar. Gue udah nggak mikirin dah masalah sendal gue. Gue cuma pakai boxer doang. Gue nggak mikirin. Gue lari. Nah itu gue kebetulan tuh di deket kosan gue kayak ada convenience store. Emang tuh sekampung-kampungnya sana tetap ada kayak convenience store gitu. Gue lari ke sana sambil gue nenangin diri, deg-degan kan, nenangin diri. Ini kalau misalkan gue begini terus sampai pagi, gue bisa diliatin orang nih. Gue nggak pakai sendal masalahnya kan. Aduh, gue ngeberaniin diri. Cuman gue takut juga gitu kan, mau balik gue juga takut juga. Gue ngumpulin keberanian, akhirnya ya hampir mau sejam lah tuh. Akhirnya gue ngeberaniin diri buat balik lagi bang. Balik cuma buat ngambil sendal. Gue balik ngambil sendal. Gue selesai ngambil sendal, gue balik lagi tuh ke convenience store, ke Sevel waktu itu. Sampai pagi itu, gue telepon nih teman gue nih sebelum dia berangkat kerja kan. Yang gue alamin, yang tadi barusan gue alamin kan gitu. Terus dia nanya, terus mau lu kayak gimana? Pokoknya gue mau cabut hari ini juga. Langsung mau pengen pindah lagi? Iya, gue pengen cabut hari ini juga. Cuman masalahnya bang, di Jepang itu, kalau misalkan kita mau pindah sebelum kontrak habis, ya paling nggak minimal itu sebulan pemberitahuan lah. Nah kalau misalkan lu dadakan kayak gitu, itu lu pasti kena penalti. Dan gue nggak mikirin sama sekali, maksud gue nge-apply kosan itu emang harus ada deposit kan, uang deposit masuk. Nah kalau misalkan emang ada kenapa-napa, uang deposit kita nggak bisa balik. Gue masa bodoh dah tuh. Yaudah biarin dah, yang penting gue cabut dari sini dulu gimana pun caranya. Yaudah terus mau tinggal di mana? Gue nggak tahu, yang penting gue nggak kesini lagi. Gitu loh, saking gue benar-benar, wah gue nggak mau lagi kayak gitu loh. Akhirnya gue siang itu gue ke property agent, terus gue bilang alasannya gue pengen balik ke negara gue. Akhirnya udah gue kena penalti, uang deposit gue hangus, nggak bisa diambil. Udah tuh, gue balik sambil gue di kereta tuh gue pulang, gue mikirin ya, gue mau balik kemana ini? Sementara uang gue juga udah habis kan, menipis banget, bener menipis banget. Nah, gue baru inget bang, bukan baru inget sih, maksudnya gue ingat kalau misalkan gue punya tante emang kebetulan di sana. Ada tante gue yang tinggal di Yokohama. Akhirnya gue hubungin lah tuh, Nanda pengen numpang di sana boleh nggak? Yaudah kesini aja, dia bilang kayak gitu. Emang jadi taunya tante gue tuh gue belum pindah dari Tokyo. Gue masih di Tokyo taunya. Terus gue bilangnya apa sih namanya, kontrak di kosan ini udah habis, udah nggak bisa perpanjang, emang nggak ada duit. Gue bilang kayak gitu. Udah gue tinggal di Yokohama selama 3 hari. 3 hari di sana. Pas mau jalan ke 4 hari, gue tuh orangnya emang nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur dengan lingkungan gue yang harus gue diatur-atur sama tante gue nggak betah juga kan. Akhirnya gue kabarin dah nih, sohib gue banget. Iya. Jadi awal gue masuk kampus, emang gue udah bener-bener nempel terus nih sama dia. Gue kabarin, lu masih tinggal di tempat yang lama? Bilang kayak gitu kan. Jangan pakai bahasa sana. Iya, dibilang kayak gitu. Terus gue utarain nih maksud gue pengen pindah dong ke rumah lu, gue pengen numpang dong. Masalah bayaran ntar kita bagi 2 deh, gue bilang kayak gitu kan. Oh ya udah kesini aja, dia bilang.
Ya udah tuh gue udah di ACC, terus gue pamitan sama tante gue, pindahlah gue ke kosan dia. Pindah gue di kosan dia dengan kegiatan dia yang baru gitu ya, yang udah lulus. Terus dia punya part time-nya dia itu masuknya dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Kadang nyampe jam 9 kalau ada lemburan gitu. Ya udah tuh gue masuk ke apartemennya dia, kosannya dia. Tinggal lah gue kayak biasa. Nah, jadi gue punya kebiasaan gitu sama dia ya. Kalau misalkan gue udah sama dia, itu pasti gue minum, maksudnya ngebir, alkohol gitu kan, ya itu udah hal biasa lah di sana. Nah, beberapa hari gue tinggal di rumah dia, ya udah biasa aja gitu, nggak ada masalah apa-apaan. Sampai tiba pas waktu itu dia pengen berangkat kerja nih bang. Pengen berangkat kerja, gue udah gak mikirin apaan gitu. Gue udah lupa masalah yang gue di kosan lama gue. Waktu itu pas dia pengen berangkat kerja, dia pamit, udah tuh dia pamit. Gue main game. Jadi apartemennya dia tuh, kosannya dia lebih luas daripada kosan gue yang dulu kan. Jadi ada beberapa ruang yang dipisah-pisah gitu. Nah, kamarnya dia ini lu tau kan pintu Doraemon bang? Oh iya. Pintu Doraemon kayak gitu, diselok kayak gitu. Nah, konsepnya kamar dia juga sama kayak kamar gue dulu. Jadi kamar di belakangnya itu jendela gede buat jemuran gitu juga. Dan itu enaknya apartemennya dia yang jemurannya lebih luas. Dan kita kalau misalkan mau keluar lewat pintu belakang jemuran dia juga bisa gitu. Gambarannya kayak gitu. Nah waktu itu karena emang gue orang yang gak enakan ya, gue bersih-bersih nih kamar dia. Gue bersih-bersih kamar dia. Nah selesai bersih-bersih, semua sampah-sampah yang ada di situ gue taruhlah nih di trash bag. Ya. Jadi kebiasaannya dia tuh kalau misalkan dia bersih-bersih juga, trash bagnya dia tuh dia taruh di kamarnya juga bang. Taruh di kamar dia dan disenderin di samping lemari pintu Doraemon itu. Oh iya. Senderin situ, ya udah gue samain aja. Kelar gue beres-beres, gue main game nih ceritanya. Gue lagi main game, gue ngebelakangin tuh trash bag kan. Gue lagi pakai headset, denger nih suara kresek. Gue nengok ke belakang. Jadi yang trash bag awalnya gue senderin itu diriin jatuh. Oh mungkin gue kurang senderin kali ya, posisinya kurang nyender, jadi bisa jatuh. Ya udah, gue diemin aja dulu ah. Gue masih di game kan, nanggung. Ntar aja gue beresinnya. Gue masih di posisi biasa. Nggak lama bunyi lagi bang, resek kayak gini. Gue nengok lagi ke belakang, diri. Terus yang tadi jatuh Itu diri. Wah, gue udah mulai apa? Gue udah mulai bete di situ kan. Wah, gue ulang lagi nih, jangan-jangan. Pas dirinya lu ngeliat jelas banget bang? Jelas, nggak maksudnya pas sudah dirinya tuh gue udah ngeliat. Oh pas sudah diri aja tuh posisinya. Pas sudah diri itu baru ngeliat, baru ngeliat. Gue udah mulai bete. Jadi kalau gue modelnya kayak gini bang, kalau misalkan gue emang penakut kan, tapi kalau misalkan gue lagi serius dalam satu hal, gue lagi fokus sama satu hal, diganggu itu gue marah. Jadi mau seserem apapun emosi gue. Terus gue ngomong kayak gini pakai bahasa Indonesia, apaan sih, jangan ganggu, gue nggak takut sama lu, gue bilang kayak gitu. Dengan harapan dia nggak ngerti yang bahasa gue kan. Cuman misalnya dia ngerti, gue bete juga bener. Setelahnya gue nantangin lah kayak gitu. Nah, gue balik lagi main game. Lemari yang tadinya ketutup pintu Doraemon itu kebuka bang. Lu nggak jelas tuh kebuka. Suaranya, srek. Gue nengok kebuka. Wah, gue udah deg-degan kan. Gue pindah lah, geser tuh. Bukannya geser sih, agak maju gue. Duduk gue agak maju nih sambil main game. Udah mulai ancang-ancang kan. Gue udah istighfar tuh dalam hati. Nggak lama ketutup lagi. Iya. Itu gue antara gue takut sama gue emosi juga kan. Wah kalau misalkan gue gini terus, lama-lama gue bisa ditindas nih gini-gini kan. Akhirnya gue gue tinggalin game gue datang tuh, gue samperin lemarinya. Gue bilang kayak gini, kalau misalkan emang lu ada, lu tunjukin ke gue sambil gue mainin gini-gini tuh lemarinya. Iya, gue buka tutup gitu. Udah, gue nggak takut sama lu, gue bilang kayak gitu kan. Udah, gue udah selesai ngeluapin emosi gue balik lagi duduk, gue main game. Nggak lama dari situ kontan bang dikasih sama dia. Dibalikin gesekan gue, tuk. Iya, dibalikin langsung. Tuk. Gue lari langsung dari situ. Gue larinya tuh nggak ke depan. Gue buka yang gue bilang yang jemuran itu, yang jendela jemuran, gue buka.
gue langsung keluar ke sana. Sama lagi gue nggak pakai sendal. Tapi posisi yang siang gue malu juga kan. Tapi gue mau balik lagi tuh ngambil sendal, gue rada takut juga. Cuman karena itu posisi siang, jadi udahlah mau nggak mau, ini gue bener-bener mau nggak mau, gue harus ngambil sendal gitu. Iya, jadi gue sambil nungguin teman gue bang, karena gue nggak berani juga kalau misalkan gue pulang ngucuk-ngucuk gitu masih malam kan. Gue sendirian tuh gue nggak berani, makanya gue nungguin teman gue chat lah, gue DM, udah pulang belum? Dia bilang ya udah nih. Ya udah ketemuan tuh kan di stasiun, terus dia nanya kenapa nggak nungguin di rumah. Gue bilang nggak apa-apa, gue kebetulan lagi di luar, gue bilang kayak gitu. Lu nggak ngomong nih bang ya? Gue nggak ngomong. Bukan lah, lu ngalamin hal mistis gitu ya? Gue emang karena orang yang nggak pernah cerita horor ke dia gitu ya, jadi kan seakan-akan misalnya gue cerita tuh lebay banget, tuh jadi laki penakut banget, dia bilang gitu. Nah singkat cerita tuh ternyata nggak cukup sampai di situ bang. Jadi kan gue yang gue bilang ke lu tuh tadi, jadi gue punya kebiasaan tuh sama dia, kalau misalkan gue lagi nongkrong gitu sama dia, lagi ada waktu, pasti kan gue minum. Nah gue minum sama dia pada waktu itu sambil mabar. Iya. Sampai pagi gue mabar game online. Nah jadi gue tuh orangnya kalau misalkan gue lagi tidur bang, nggak bisa dengar suara dikit gue langsung kebangun. Gesekan sedikit aja gue langsung bangun. Lu peka banget sama suara? Iya, peka banget gue sama suara. Nah entah kenapa waktu itu gue nggak bangun gitu. Nah kan gue semenjak kejadian itu, kalau misalkan ada suara dikit, misalkan dia lagi mau siap-siap mau kerja nih, gue keluar, gue kemana gitu. Nah waktu itu gue nggak ngeh tuh. Gue bangun waktu itu jam 4 sore. Jam 4 sore. Keadaan lampu emang nggak dinyalain tuh sama dia, gelap kan. Gue bangun, gue ngeliat HP, wah jam 4 nih. Bete juga kan gue. Tapi gue rasa teman gue kan namanya Sumo bang ya. Gue manggilnya Sumo. Tapi si Sumo ini kok lagi nyuci piring di dapur. Lu dengar lagi nyuci piring? Di dapur. Dia lagi nyuci piring. Wah lagi libur kali, gue pikir kayak gitu. Lagi libur kali. Udah deh gue diemin. Jadi ada temannya berani juga kan gue. Gue diemin, gue sambil main HP. Terus selesai dia matiin wastafelnya, kok gak masuk-masuk kamar. Gue teriak, Sumo, gue gituin kan. Kok gak nyaut-nyaut ya? Gak denger kali, udah deh, gue lanjutin main HP. Tapi kok lama-lama, apa ya, gue mikirnya kalau misalkan emang itu dia, kok dia gak nyalain lampu gitu. Ih kok tumben ya anak gak mau nyalain lampu. Posisi tuh keadaan kosan gelap banget bang. Gelap banget. Akhirnya gue bete juga kan. Gue kesel nih pengen ngomong ke dia, lu kan misalnya kalau gue panggilin kok nggak nyaut sih. Penasaran gue samperin tuh, gue buka pintu. Itu jadi yang gue bilang tadi tuh posisinya dia kamar mandi di depan, dapur di depan juga, cuman agak pojok gitu. Gue buka pintu, gue nengok, lah nggak ada orang. Kagak ada orang bang sama sekali. Wah itu parah banget, nggak ada orang sama sekali. Wah gue kejebak lagi nih, gue bilang kejebak lagi nih gue. Akhirnya wah sempat nyesek juga kan. Sempat kayak bener-bener tuh darah gue dari pala ini turun gitu kan, lemes. Udah dah gue pelan-pelan gue cabut lagi, gue keluar sambil nungguin dia. Udah tuh pas udah kelar itu jam 8, pas dia pulang dia nanya lagi kok nggak ini. Terus gue bilang ya sama, gue kebetulan lagi di luar, gue bilang kayak gitu. Ya udah tuh pas balik bareng, akhirnya gue ngomong nih sama dia bang, kenapa kita nggak pindah apartemen aja? Maksud gue yang lebih luas nih, yang lebih luas, dan lu juga bisa ngajak cewek lu kan, kebetulan dia juga punya pacar kan, bisa ngajak cewek lu. Terus akhirnya tanpa banyak pertimbangan dia okein tuh permintaan gue, bukan permintaan sih, maksudnya saran gue gitu. Ya udah ntar lu cari aja apartemennya, pokoknya dari daerah-daerah sini ya, soalnya deket sama kerjaan gue, dibilang kayak gitu. Ya udah asal jangan tinggal di sini deh. Emang kenapa sih kalau tinggal di sini? Ya lusuh aja, gue bilang, kurang nyaman aja gue bilang kayak gitu. Maksudnya apartemennya juga apartemen lama sih ya, kayak gitu. Ya udah tuh pas udah selesai gue ngomong kayak gitu ke dia, gue biasa mabar lagi sampai subuh. Nah gue nih udah pasang alarm nih pas dia berangkat, jadi gue ikutan berangkat juga gitu, ikut bangun juga. Gue kelar mandi, waktu itu gue inget banget jam 1:30 atau nggak jam 2, gue masuk lagi kamar, terus gue pakai baju gitu kan ya.
Nah ini kedengeran lagi bang suara wastafel untuk yang nih, untuk yang kedua kalinya. wastafel. Iya, tapi gue waktu itu tahu dong, semua nggak ada. Iya. Tapi gimana ya? Lu langsung berpikiran ke Iya, situ gitu ya? Wah dia lagi nih, dia lagi nih, gue bilang. Ya udahlah, gue juga bersikap buat biasa aja kayak seolah nggak ada apa-apa. Toh gue juga mau pindah dari situ kan. Dalam hati gue gini, iya udah terserah lu aja. Yang penting gue mau pindah dari situ kan. Gue mau pindah ya udah gue cabut bodo amat. Lu mau kayak gimana bodo amat. Gue bilang kayak gitu. Ya udah pas itu gue kelar dari agent juga jam 4-an kurang apa kalau nggak salah. 4 kurang apa jam 4 gitu. Gue sambil nungguin si Sumo balik juga. Kelar dia balik, dia nanya-nanya gimana, udah dapat belum? Udah nih, gue bilang. Murah juga kok, gue bilang kayak gitu. Jadi kalau di sana itu bang, kita buat nge-apply tempat tinggal gitu, dia pasti ada profil lah bang. Spesifikasinya lah ya? Iya, dia rumahnya tahun berapa, itu lebarnya seberapa itu ada profil lah. Jadi nggak kayak kita ngontrak di sini atau ngekos di sini gitu loh. Terus dibaca sama Sumo juga, bilang tahun tua ya nggak masalah lah, yang penting murah. Nah jadi gini bang, kalau misalkan di sana itu rumah yang apa bilangnya ya, tempatnya strategis, terus luas, terus bagus, tapi itu murah, itu tanda tanya juga bang. Oh jadi pertanyakan gitu? Iya pertanyakan. Jadi kemungkinan terbesar itu rumah itu berhantu lah. Gitu. Tapi gue waktu itu nggak sempat mikir situ dan kalau misalkan emang iya ya masa bodoh, gue bilang gitu. Yang penting gue tinggal bakalan bertiga nih. Gue semua sama ceweknya Sumo nih, pacarnya Sumo ini. Setelah gue ngobrol sama si Sumo dan udah di ACC juga sama dia juga setuju, udah enak juga. Ya udah tuh, gue besokannya langsung gue masukin uang deposit, gue kelarin semua administrasinya. Dan seharusnya gue juga udah bisa pindah besokannya kan. Tapi karena emang harus ada beberapa barang yang di packing, jadi ditunda dulu sampai 2 harian. Setelah gue kelar packing singkatnya, gue istirahat dulu kan tuh. Nah si Sumo ini masih keadaan kerja. Nah pas gue udah kelar packing, emang agak capek juga, gue ketiduran kan. Tanpa gue mikirin kejadian-kejadian sebelumnya, gue masa bodoh lah. Karena udah capek juga. Kelar packing, gue tidur. Nah pas gue tidur itu emang kebiasaan gue kan yang kayak lampu. Kalau misalkan gue tidur tuh lampu harus dimatiin gitu, cuman gak gelap-gelap banget gitu. Nah pas gue tidur itu kok pas gue napas gini, nah ini napas gue balik gitu kan. Napas lu berbalik gitu? Balik. Napas gue berbalik, kok napas gue balik ya? Gue nyadar kayak gitu. Cuman gue waktu itu kayak buat gerakin badan tuh susah, buat melek tuh emang agak susah bang gitu. Gue napas lagi berbalik lagi. Akhirnya pas gue melek, gue saking gak penasaran ya, kenapa sih kok? Apa emang ada ketindihan sesuatu gitu kan? Biasanya kan kayak gitu kan. Pas balik ketindihan sesuatu. Gue melek. Itu kalau misalkan lu tahu Momo bang. Oh iya tahu. Itu kayak Momo bang, bener kayak Momo. Kayak Momo gitu. Jadi tuh dia senyumnya tuh kayak senyum yang cringe, lebar. yang lebar itu matanya melot itu, wah itu matanya melotot, putih banget, bener putih banget. Wah gue di situ bener-bener gue nggak bisa ngucap gitu ya, gue cuman bisa ngomong kata-kata kotor waktu itu kan. Pokoknya intinya kenapa gitu loh. Nah akhirnya gue buat tidur lagi tuh agak susah, gue buat gerak tuh agak susah, emang mungkin ketindihan kali kita ngomong ketindihan gitu kan. Kira prepan gitu, ketindihan lah. Akhirnya gue berusaha buat gerakin badan gue, akhirnya bisa gerak tuh bang. Gue gerak, udah tuh gue langsung cabut dari situ, keluar lagi biasa sambil nungguin teman gue balik lagi. Nah untungnya waktu itu tuh udah mau deket-deket hari ya gue cabut kan. Udah tuh akhirnya kelar, singkat dari situ udah kelar. Semua gue udah siapin, semuanya udah pindah. Akhirnya wah udah mulai lega nih, maksudnya suasana baru ya kan, kosan baru, udah dengan aura-aura baru lah gitu kan. Udah tuh gue ngejalanin hari-hari gue kayak biasa. Terus sempet gue mikir gini bang, kalau misalkan gue gini terus gue kayaknya nggak ada penghasilan dan beban juga gitu loh. Gue harus kerja nih, gue bilang. Akhirnya gue ngomong lah ke si Sumo, coba dong ngomong sama tempat kerjaan lu gitu, siapa kek biar bisa masukin gue. Jadi si Sumo ini
emang deket bang, bukan deket sama manajer lagi, deket sama ownernya udah deket banget sama ownernya dia, deket banget karena emang sering bantu juga kan. Dia ngomong lah si Sumo ini ngomong sama ownernya untuk masukin gue, dan ya alhamdulillah bisa ada tuh, karena kan gue kerja di situ, jadi buat ya ngisi aktivitas dan ngisi kantong gue juga gitu loh, jadi gue manfaatin biar gue pulang tuh nggak tangan kosong gitu. Singkat, gue kerja di sana, gue ngejalanin hari-hari gue kayak biasa. Selang beberapa minggu dari awal gue pindah ke situ, jadi kan gue ngekos bertiga kan bang, gue, Sumo, sama si pacar Sumo ini namanya Gangko. Gue sering manggilnya Gangko Cang gitu kan. Nah jadi gue beda shift nih bang. Ya biasalah beda shift gitu kan. Kalau misalnya kita kerja di satu tempat gitu kita nggak mungkin banget buat bareng gitu. Beda shift. Nah si Sumo sama si Gangko ini kebetulan satu shift. Dia di shift siang sampai shift sore jam 6, dan gue dari jam 6 sampai jam setengah 11. Last order tuh jam setengah 11 dan gue jam 11 bisa balik gitu. Nah pada waktu itu gue telat ceritanya bang. Gue telat karena gue waktu itu ketiduran kan. Gue ngeliat jam setengah 7 nih, wah kacau nih jam setengah 7 nih. Udah tuh gue siap-siap. Nah si Gangko ini jam 6 balik gitu. Cewek Sumo ini balik si Gangko ini. Tapi ya gue sih biasa aja ya. Maksudnya emang udah jam dia balik kan. Tapi kok sendiri gitu. Gue nanya sama dia kan, Sumo kemana? Gue bilang gitu. Si Sumo lagi lembur, dia bilang karena kekurangan orang, dia bilang kayak gitu. Oh lembur lah, emang kenapa Gangko Cang nggak ikut lembur? Dia bilang nggak perlu, dia bilang kayak gitu. Cukup cuma satu orang doang, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah. Akhirnya karena emang gue udah telat, gue buru-buru lah, gue langsung berangkat tuh gawean. Karena emang kebetulan deket juga kan, jadi gue nggak terlalu panik banget gitu loh. Walaupun emang harusnya udah parah sih buat telat kayak gitu. Sampai gue di kerjaan, gue taruh tas di locker, ya prepare segala macem. Gue naik dah tuh ke atas karena emang restoran gue kan tingkat kan. Di bawahnya tuh parkiran, basement, di atasnya tuh restorannya. Setelah itu gue kaget kan. Pas gue ke atas tuh gue buka pintu, gue kaget. Gue ngeliat Gangko di situ. Ceweknya Sumo ini, gue ngeliat Gangko Cang. Gue tuh bener-bener anjir, speechless kayak gitu kan. Kok bisa gitu loh. Jadi yang tadi gue ajak ngobrol tuh siapa? Iya. Akhirnya gue tanya kan, loh Gangko Cang ini bukannya di rumah tadi? Bukannya lu pulang gitu kan? Enggak, apa lagi lembur, dibilang kayak gitu. Lah terus ya udah tuh akhirnya karena emang gue nggak mau memperpanjang itu semua kan, jadi oh ya udah. Terus dia nanya emang kenapa, dia bilang kayak gitu. Oh enggak apa-apa, gue bilang gitu. Ya udah tuh. Iya emang karena gue lemes juga ya kayak gitu. Jadi performa gue pada ya performa gue tuh kerja tuh hari itu jelek banget. Iya terus pas udah kelar itu semua, gue pulang. Udah tuh gue coba buat ngecerita kan, karena emang gue taunya tuh gue ngerinya bang. Kalau misalkan si Sumonya ini ya oke lah, ya kan. Dia emang berani. Gue kenal banget dia ini berani banget emang. Masalahnya Gangkonya ini, gue gak kenal sama dia, kenal cuman gak terlalu dekat kan. Takutnya kalau misalnya gue ceritain itu semua jadi dia iya jiper, takut gitu. Udah gue coba buat diem aja. Nah udah gue jalan tuh hari biasa aja gitu, biasa. Selang beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, jadi ada satu momen pas gue tuh sendiri lagi kosan tuh. Dia lagi pada kerja, ya kan. Shift gue tuh belum masuk. Gue tuh sore-sore, gue lagi main game lagi nih, lagi mabar sama teman-teman gue. Biasalah open mic kan gitu. Karena lagi serius-seriusnya, kayak ada suara dikit, gue tuh males gitu kan. Nah tuh, jadi ini bang, posisi kamarnya itu, jadi kita masuk kamar nih, selerek kayak gitu. Di atas pintu selerek itu kayak ada ruang penyimpanan kecil. Di atasnya penyimpanan barang. Betul buat kayak koper, barang-barang yang harus ditaruh situ lah pokoknya. Itu ada ruang penyimpanan kecil banget, kotak gitu, cuman ada posisi di atas. Jadi kita misalnya pengen naruh situ tuh kayak harus ada tangganya dulu. Nah itu disediain tangga lipat di situ. Di situ ada tangga lipatnya. Terus setelah itu kan gue lagi mabar kan, kok ada suara tikus gitu. Kan kayak suara tikus kan duk gitu kan. Wah tikus lagi, gue bilang kayak gitu. Aduh ada. Yaudah deh, karena emang ada suara tikus jadi gue kayak agak keganggu gitu kan. Gue diemin sekali 2 kali.
wah lama-lama kok jadi makin rusuh nih suara tikusnya. Akhirnya pas banget game gue selesai, gue coba tuh cek ke atas bang. Gue cek ke atas, gue naik tangga, wah kok nggak ada apaan ya, nggak ada tikusnya, nggak nemuin tikusnya. Jadi gue coba buat, jadi kan ada koper gue kan, gue gitu-gituin tuh biar dia keluar kan, harapannya tuh biar dia keluar, kok nggak keluar gitu. Oh mungkin dia ngumpet di lubang kali ya, mungkin ada lubang gitu kan, dia ngumpet sela-sela. Udahlah biarin, capek juga kan misalnya kerjaan lagi gue gitu loh, harus nyari tikus. Ya udah tuh gue lanjut main game lagi sampai waktu gue tiba buat kerja. Nah akhirnya gue jalan kerja ya biasa lagi. Setelah beberapa hari lagi gue nemuin lagi suara tikus-tikus kayak gitu, ya biasa lagi kan gitu. Nah sampai ada momen pas banget tuh gue kayak lagi rada males buat kerja gitu ya, rada males gue buat kerja. Nah akhirnya si Sumo ini emang kebetulan lagi libur kan, lagi libur, dia tuh ada acara ngedate sama si Gangko ini keluar, dan gue mutusin buat sendiri gitu di rumah. Karena emang gue males juga kan buat mana-mana gitu, jadi yaudahlah gue sendiri aja di rumah. Gue sendirian gue di rumah, dan waktu itu juga gue habis dari luar juga capek kan gitu, gue mutusin buat sendiri di rumah. Gue nge-YouTube ceritanya nih, nonton YouTube. Jadi posisinya gini bang, gue tidur posisi tidur gue tuh yang gue bilang tadi, pintu dia ngeplong gitu aja. Jadi gue tidurnya tuh ngadep pintu. Jatuhnya lu papasan gini. Papasan gitu. Terus ya mau nggak mau kan kayak ada kelihatan tetap yang kamar selerek itu kan. Bunyi lagi. Lu dengar lagi suaranya? Bunyi lagi, bener bunyi lagi. Duk 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 duk. Wah, ini bener-bener ganggu gue banget kan gitu. Bener-bener ganggu gue banget gitu. Ya udah tuh, pas udah bunyi beberapa kali akhirnya gue udah kesel banget. Akhirnya gue manjat tuh, gue naik, gue buat periksa lagi. Nggak ada gitu kan. Ya udah, karena akhirnya gue bener-bener kesel banget, gue sengaja nih gue buka gitu kan, selerekannya gue buka, nggak gue tutup. Pintu selerekannya gue buka dengan harapan tikus itu pas lagi mondar-mandir tuh jatuh ke bawah. Itu gue pantengin sambil gue nonton YouTube, sambil gue ngelirik gitu kan. Bukannya tikus yang gue dapet, apa nih bang? itu tangan bang. Kalau misalkan lu pernah nonton Ju-on yang anak kecilnya tuh, oh iya, tahu kan? Iya, tahu. Yang pucet putih banget. Putih. Itu kayak gitu tangannya tuh. Tangannya keluar jelas banget kayak gitu bang? Itu jelas banget, dan itu menurut gue bener jackpot ya bang. Wah, kalau misalkan yang gue bilang tadi Momo itu ya mungkin itu halusinasi gue karena gue lagi setengah tidur mungkin ya. Tapi ini gue bener sadar full 100%. Jelas banget, tangan putih langsung kayak gitu. Wah, gue keluar. Gue udah gak ngerti lagi mau ngapain, gue keluar. Sambil gue tuh kayak dari, apa ya, ini darah gue nih. Dari kepala turun. Saking lemes ya kan gue gitu. Kayak gue gak percaya gitu sama apa yang gue lihat sendiri gitu. Udah tuh akhirnya gue lemes, gue keluar. Sambil nungguin si Gangko sama si Sumo ini kelar ngedate gitu kan. Wah, aduh kemana-mana deh gue keliling-kelilingnya naik sepeda gitu kan. Pasti udah kelar ngedate, udah tuh ditanyain tuh kenapa nungguin di luar. Ya kebetulan gue lagi jalan-jalan aja. Terus kenapa gak masuk kerja, dibilang kayak gitu. Ya emang lagi males saya pokoknya lagi enak badan. Takutnya performa gue jelek gitu kan. Udah tuh, pas udah kelar dari situ, udah selang beberapa lama tuh udah nggak ada kejadian aneh-aneh bang. Nggak ada lagi, udah tenang lah gue ya kan, udah jalanin hari kayak biasa aja, gue bilang kayak gitu. Nah ada satu kejadian yang bikin gue putusin nih, gue harus cabut dari sini, gue udah nggak bisa lagi bang. Jadi waktu itu bang, si Sumo ini dia ada shift siang. Nah si Gangko ini kebetulan lagi dapat libur. Jadi gue cuma berdua doang sama Gangko. Gue berdua doang, gue ngisi shift sore kan. Siang-siang waktu itu. Si Gangko ini pengen belanja ceritanya. Dia ngajak gue, Nanda mau ikut belanja? Dia bilang, belanja apaan? Belanja kebutuhan buat di dapur. Dia bilang gitu, udah gak usah. Gue nitip aja nih. Terus ya udah tuh, gue tinggal lagi di sana sendiri. Itu kejadian siang-siang bang. Kejadian siang-siang tuh, wah bener-bener tuh yang gue gak expect banget kan. Iya. Gue pikir kalau misalkan emang ada surprise atau apapun ya gue nggak begitu takut banget lah gitu ya kan, karena gue udah ngelewatin yang itu semua gitu loh. Menurut gue udah kenyang gue gitu kan. Gue lagi siang-siang sama, gue lagi main game juga, gue
Gue kelar main game, gue makan tuh. Gue makan, terus gue kelar makan, gue balik lagi ke kamar. Gue ngerokok, ya bla bla segala macem. Gue kelar, tiduran lah. Cek tiduran nih. Gue ketiduran, gue bangun. Gue ngeliat jam, udah jam 4:30. Si Gangko nih belum pulang-pulang juga. Belum pulang-pulang. Gue DM lah. Di mana? Kok lama banget? Gue bilang kayak gitu. Iya sebentar lagi mampir makan, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, mau nitip makan gak? Dia bilang kayak gitu. Enggak usah. Gue bilang gitu. Gue udah makan kok. Oh ya udah. Nah, gue entah kenapa hari itu tuh gue nggak mikir yang kejadian sebelumnya bang. Bener kayak hilang aja menurut gue. Udah hilang. Ya? Lupa. Gue udah bener lupa banget. Gue udah lupa sama kejadian itu. Terus gue YouTube nih, YouTube horor waktu itu. Gue nonton horor, jadi kayak wah, gue kan kejadian di sini lagi nih ya. Maksudnya baru sadar nih? Iya baru sadar, kok gue di sini sendiri berani gitu loh. Wah jangan dah. Udah gue stop. Akhirnya gue pindah ke dengerin lagu sambil gue merem. Habis gue nggak lama gue pejemin mata, itu kedengeran lagi bang. Lu denger lagi nih suara? Denger lagi suara duk. Wah, gue di situ udah bete banget. Abis itu udah, gue pengen cabut nih. Gue pengen keluar kemana kayak gitu. Gue lagi siap-siap mau keluar. Itu selerekan. Itu percaya nggak percaya? Kebuka bang. Kebuka sendiri? Kebuka. Dan bodohnya gue nggak langsung cabut. Lu merhatiin dulu? Gue merhatiin dulu. Itu bodoh banget menurut gue. Hal paling bodoh yang gue lakuin itu, wah, gue perhatiin dulu. Itu nongol kepala. Nongol kepala sambil dia ngomong. Oh dia ngomong? Dia ngomong bahasa Jepang gini. Kochikite. Artinya? Kesini. Oh lu dipanggil kesini. Anjir kepala doang. Merinding. Kochikite. Itu pucet mukanya bang. Pucet. Cowok anak kecil yang gue bilang kayak Juon itu. Merinding gue. Itu benar-benar manggil Kochikite. Dia bilang kayak gitu. Gue kagak pakai pikir lama bang. Gue cabut dari situ. Gue kemana? Gue nggak peduli. Udah itu mau gue ada duit atau nggak ada duit, yang penting gue keluar deh. Gue keluar, udah kelar. Si Sumo akhirnya dia balik. Ada si Sumo doang tuh waktu itu balik. Si Gangko belum balik kan. Akhirnya gue ngomong tuh sama si Sumo. Gue mau pindah deh kalau kayak gitu. Lah emang kenapa? Dia bilangin aneh kan. Tanggung loh, visa lu dikit lagi mau habis nih. Kok mau pindah-pindah lagi? Dia bilang, sayang uangnya. Dia bilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Gue takut ganggu privasi lu berdua aja. Dia bilang kayak gitu. Nah mungkin di situ dia agak sedikit kecewa kali ya. Lu jangan-jangan ada masalah kali sama gue. Enggak ada masalah apaan. Emang karena gue lagi pengen sendiri. Gue bilang kayak gitu. Dan gue takut ganggu lu aja. Terus dia bilang, enggak kok nggak ganggu. Udah pokoknya gue mau pindah deh. Dia bilang kayak gitu. Ya udah terserah lu. Dia bilang kayak gitu kan. Nah setelah gue ngomong kayak gitu sama dia, nggak lama si Gangko balik kan. Terus gue ceritain kalau misalkan gue mau pindah bla 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 segala macam. Akhirnya ya udah deh, dengan berat hati dia bilang ya udah kalau misalkan mau pindah aja. Dia bilang kayak gitu. Ya udah tuh akhirnya pas besokannya gue ke agensi lagi nih. Gue ke agensi, gue ngeliat wah mahal banget. Gue bilang nggak cukup nih. Sebenarnya cukup, cuman gue mikirnya tuh kalau misalkan gue pulang, gue spend uang gue buat apply kosan lagi tuh sayang banget gitu. Akhirnya ya udah gue mutusin buat gue balik lagi ke Yokohama ke rumah tante gue. Gue kontak tante gue tuh buat balik. Terus tanyain emang kenapa? Dia bilang ya sayang aja. Gue bilang itu sayang kalau misalkan anda habisin buat bayar kosan kan, mendingan buat ditabung uangnya. Gue bilang kayak gitu. Ya udah pindah aja ke sini. Ya udah tuh gue pindah ke sana Yokohama. Nah itu gue bolak-balik Yokohama ke daerah gue namanya Chiba Tokyo. Itu agak jauh juga bang, satu jam. Wah gila, gue bisa tekor nih. Gue bilang tekor waktu, tekor ongkos juga. Cuman ya mau nggak mau kan, gue bilang daripada gue harus tinggal di sana dengan yang gangguan yang benar-benar gue nggak masuk akal lah gitu ya kan, yang gue orangnya skeptis banget, terus tiba-tiba di kayak gitu, bete juga. Ya udah mau nggak mau gue ngejalanin deh tuh. Akhirnya sampai gue kelar visa gue mau habis. Ya udah tuh gue balik lagi ke sana buat salam-salam sama mereka.
gue mau pulang, gue bilang kayak gitu. Lah kenapa pulang, kenapa nggak dilanjut aja visanya, dia bilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, ntar juga pasti gue balik lagi kok sini buat kerja, gue bilang kayak gitu. Ya kenapa, sayang banget, ini kan lagi corona, dia bilang kayak gitu. Belum tentu juga lu bisa balik lagi ke sini kalau misalnya lu udah keluar, karena mungkin prosedurnya agak ribet, nggak kayak pas normal. Ya nggak apa-apa, gue kangen keluarga aja, kangen semua teman-teman gue bilang kayak gitu. Ya udah, dari situ gue udah pamitan, kebetulan udah beli tiket juga. Ya nggak lama dari situ udah gue balik ke Indo dengan pengalaman gue yang nggak enak di akhir-akhir kan. Ya udahlah, gue udah lupain. Menurut gue tuh di sana pengalaman yang buruk banget menurut gue di akhir-akhir ya. Bener buruk banget. Sebenarnya kalau misalkan emang pengen diceritain detail-detailnya tuh sebenarnya masih banyak, cuman ya menurut gue nggak terlalu penting banget lah, kayak semacam suara-suara itu. Tapi yang lebih ekstrim yang tadi. Iya, menurut gue yang jackpotnya aja, gue bilang. Ya segitu aja sih bang kalau dari gue gitu ceritanya. Kalau menurut gue itu udah benar-benar ekstrim bang, sampai ngalamin gitu ya. Wah itu emang parah sih, karena guanya itu skeptis dan gue tuh sering menapik gitu, kayak teman-teman gue cerita yang horor-horor, gue nggak begitu ini. Lu pada intinya tadinya lu nggak percaya gitu ya? Nggak percaya sama sekali karena gue nggak ngeliat di mata kepala gue sendiri dan gue nggak pernah ngerasain gitu. Tapi setelah lu mengalami, iya, percaya juga gitu, percaya juga gitu loh sama gitu-gituan. Tapi ada yang pengen gue tanyain nih bang. Apa tuh? Pertama kali lu yang nenek-nenek ngetok-ngetok jendela itu, kalau boleh digambarin tuh fisik gambaran nenek-neneknya itu seperti apa bang? Nah yang tadi gue bilang bang, jadi dia tuh bungkuk pendek, karena mungkin ciri khas nenek-nenek Jepang ya. Mungkin nggak semuanya, cuman yang sering gue lihat tuh kayak itu bungkuk. Cuman yang waktu itu gue lihat emang bungkuk, dia tuh rambutnya bondol, putih ubanan semua, senyum, tapi emang putih, cantik, menurut gue cantik. Cuman kan ya maksudnya kalau misalkan kita mikirnya itu orang iseng ya creepy juga kan. Creepy juga, maksudnya nenek mana yang mau malam-malam ngetok-ngetok gitu loh. Ya kurang kerjaan juga kan gitu loh. Ya tuh. Itu benar-benar papasan sama lo bang? Papasan banget, jadi muka sama muka. Dia senyum ke gua, emang cantik, menurut gua cantik. Cuman kan bete juga kan ya. Kalau malam-malam kayak gitu, apalagi kalau bukan hantu ya. Gitulah. Terus sama yang tangan bang. Setelah lu lihat tangan keluar dari lemari ya? Gudang kecil, bukan kecil. Dari gudang kecil itu, pas dia keluar itu dia nunjukinnya keluar aja atau setelahnya gimana bang? Itu kan gue cabut. Gue langsung cabut. Yang gue bilang tuh gue langsung lemes, gue cabut, dia pokoknya begitu tuh dari selerekan. Sepenggalnya aja. Iya, sepenggal doang, gitu doang. Itu gue udah bete dari situ. gue nggak mau tahu itu apaan, udah gue langsung cabut aja. Bagusnya lu cabut ya bang? Iya emang harus cabut sih. Itu nggak tahu ya. Iya itu emang harus cabut sih kalau kayak gitu. Kacau juga. Terus si Sumo ini temen lu nggak pernah cerita hal apa-apa yang dialamin gitu? Dia pernah ngalamin nggak sih sebenarnya si Sumo ini temen lu? Ya semenjak tinggal bareng sih nggak ada dia bang ya. Mungkin karena emang dia orangnya cuek juga dan berani juga. Mungkin dia juga punya prinsip yang sama kayak gue ya. Ngapain gue? Iya nggak mau cerita, takut dibilang apaan sih lu laki-laki kok takut banget gitu. Dan takut mungkin temennya nanti sama lu di situ pada takut. Iya mungkin kayak gitu. Jadi ya mungkin dia lebih milih bungkam kali. Gue juga nggak mau terlalu kepo gitu sama apa yang dia alamin kayak gitu. Lu pernah nggak sih gini? Wah gue nggak terlalu itu sih. Oke, kira-kira lu masih ada ingin untuk kesana lagi nih bang, main-main ke Jepang? Untuk sana sih rencana bang, alhamdulillah bang ada. Cuman ada rencana buat kesana. Cuman karena sekarang terhalang corona, jadi ya dipending dulu lah rencananya. Bang Nanda makasih banyak sama-sama bang. Udah luangin waktu buat cerita di sama-sama bang. Video gua gitu. Makasih juga udah diundang nih. Makasih banyak nih bang. Sama-sama bang. Nah buat teman-teman sekali lagi yang misalkan teman-teman punya pengalaman mistis, baik itu mistis di pendakian atau di luar dari pendakian, teman-teman bisa banget nih langsung aja DM ke Instagram @dimensimistik atau teman-teman bisa langsung kirim email.
Nanti linknya gue bakal cantumin di kolom deskripsi. Lagi-lagi gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat semua teman-teman yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman terus dukung channel gue dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih banyak. Gue Aris Dimensi Mistik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.